Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, yang senantiasa Allah selalu memberikan rahmat dan barakahnya untuk kita semua. Tentu kita doakan untuk sanak saudara kita, keluarga kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, di rumahnya atau di mana pun mereka berada. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan dan kesehatan. InsyaAllah kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul daripada tausiah pada malam hari ini adalah amalan-amalan pendulang pahala besar di bulan Ramadan. Jadi kita bicara tentang satu konsep amalan. Amalan apa sih yang di bulan Ramadan ini pahalanya besar? Secara umum tentu dapat dipahami, sudah jelas jawabannya. Semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya besar. Amalan sunnah diganjar dengan pahala amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan, bahkan mendapatkan pahala sebanyak 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbicara tentang konsep amalan, maka setidaknya ada 3 amalan yang selagi masih hayat di kandung badan, masih ada ruh dalam jasad, masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, kita coba semaksimal mungkin kita kejar ketiga amalan ini. Amalan apa yang kita maksudkan? Yakni satu disebut dengan amalun jariyah, yang kedua disebut dengan amal ibadah, dan yang ketiga disebut dengan amal saleh. Bapak saudara, ketiga amalan ini sering kita dengar masyhur di telinga kita. Tetapi bagaimana aplikasi wujud nyata dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sampai pada titik mengamalkan apa yang disebut dengan 3 amalan tadi? Amal jariyah, amal ibadah, dan amal saleh. Baik, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang hal ini. Mudah-mudahan setelah ini, ibarat kata, jangan hanya masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Kalau itu mah masih mending Pak ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ada yang lupa lewat. Tetapi kenyataannya ada yang masuk kanan keluar kanan lagi. Cuma sekedar tahu, ya sekedar tahu. Lalu tidak ada action begitu, tidak ada perwujudan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah mengingatkan bahwasanya ketika manusia punya ilmu tidak diamalkan, dia ibarat batang kayu yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan, dia ibarat batang kayu yang tak berbuah. Yang saya sampaikan mungkin ada 100-200 kata nanti dalam waktu singkat ini. Tapi setidaknya di antara 100 orang saat ini, satu saja yang mengamalkan, maka saya mendapatkan bagian pahala dari apa yang Bapak amalkan. Maka dalam kehidupan kita sering-sering kalilah berbagi kebaikan apapun itu. Kalau lewat podcast di Facebook kita atau di WA kita ada ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah, ada kalimat-kalimat quote of the day yang setiap harinya baik untuk kita share saja. Siapa tahu ada yang membacanya lalu diamalkan itu, maka kita mendapatkan bagian dari pahala itu. Karena kita bukan ulama, kita bukan para ustaz, dan tidak punya ilmu yang tinggi tentang ini. Setidaknya apa yang sampai di WA kita,
Pokoknya di HP kita, itu kita share kembali. Sekiranya tentu kita baca terlebih dahulu dan tentu kita tabayun. Kenapa? Seringkali kita menerima share sesuatu, broadcast sesuatu, lalu ada ancaman di bawahnya. Apabila tidak disampaikan, maka 7 keturunan akan dilaknat nama Allah. Dan bahkan dikatakan, apabila ini tidak disampaikan sebanyak 10 orang, maka akan diazab dalam neraka selama 80 tahun. Ini yang buat saya bingung ini. Ya, ada WA yang ancam-mengancam. Tapi kita butuh namanya ada ustaz, para ulama yang bisa kita minta pertanyaan atau jawaban dari mereka itu. Ibu dan bapak saudara yang dimuliakan Allah, apa ketiga amalan yang perlu kita jelaskan? Satu, kita perlu jelaskan yang disebut dengan amal jariyah. Ma huwa amal jariyah? Apa itu amal jariyah? Kata jariyah ini adalah sesuatu yang mengalir terus-menerus, tidak berhenti, tidak terputus. Jadi kalau kita berbicara tentang satu amal jariyah, adalah satu amalan yang kita kerjakan walaupun kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, sudah berpulang ke rahmatullah, sudah berpindah alam, tapi kebaikan-kebaikannya, amalan tadi pahalanya terus menerus mengalir pada diri kita. Ini yang disebut dengan amal jariyah. Hadis yang sering kita dengar adalah idza matta banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Terputus seluruh catatan anak Adam kecuali 3. Sebut dengan sedekah jariyah, al-ilmu yang tafa'ubis, ilmu yang bermanfaat, dan anak doa anak yang saleh. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Selagi masih hayat kandung badan, masih ada jatah kesempatan hidup, kenapa ketiga ini tidak kita kejar? Kita sudah cukuplah berlalai-lalai dalam kehidupan dunia kita. Mungkin 10-20 tahun yang lalu kita bukan ahli ibadah, bukan ahli Quran, bukan ahli istighfar, bukan ahli taklim, bukan ahli yang selalu datang ketika sholat subuh. Mungkin bukan. Tapi ketika masih ada kesempatan hidup sampai detik ini, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada Rasulullah menyebutkan, Allah tidak memaklumi seseorang yang Allah tangguhkan ajalnya sampai umur 60 tahun. Artinya 60 tahun ini adalah batas waktu bila kau tidak ke masjid, bila kau tidak lagi salat, sudah jauh dari Allah, maka kata Allah, no apologize for you. Tidak ada maaf bagimu. Betapa banyak orang-orang yang sudah usia lanjut, tapi apakah mereka rajin ke masjid? Tidak. Bahkan mereka rajin duduk di warung, megang kartu koa. Tahu kartu koa? Koa. Mukul-mukul meja, pakai domino. Na'udzubillah sama na'udzubillah min zalik. Walaupun ada istilah kerennya itu, let's begin at 40 katanya. Hidup itu dimulai di usia 40 tahun. Artinya, kalau kita saat ini sudah 40 tahun, udah cukup urusan dunia kita. Pikirkan lagi untuk akhirat. Cukuplah berleha-leha, berpoya-poya, bersantai-santai, kongkol-kongkol yang tidak jelas. Dulu biarkan. Tapi ke depan tidak boleh lagi. Kita belajar. Dalam periode 2 tahun ini, betapa banyak teman sejawat, kolega kita, masyarakat kita, mungkin saudara kita, keluarga kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, yang pada intinya adalah ketika mereka sudah wafat, selesai urusannya. Sekarang kita 2 tahun masih hidup, syukur kita kepada Allah. Maka yang berbentuk amal jariyah tadi, sedekah, kita kejar. Para ulama mengatakan yang disebut dengan sedekah jariyah adalah bukan sedekah biasa, tapi dalam bentuk wakaf. Dalam bentuk wakaf bentuknya. Jadi ketika kita punya rezeki, lalu menyumbangkan harta kita untuk pembangunan masjid, menyumbang karpet untuk masjid, kemudian lampu dan seterusnya, apalagi untuk kepentingan ibadah, maka selagi itu dipakai, maka mendapatkan ganjaran pahala. Walaupun orang yang sudah meninggal akan terus mengalir kepadanya. Lalu ada yang nanya, "Tad, saya nyumbang lampu, lampunya udah putus. Terus saya dapat bagian pahala lagi nggak?" katanya. Wah, ini repot juga urusannya kalau nanya begini. Ya kan, Tad, begini Tad, saya kan dulu nyumbang karpet di masjid itu Tad. Lah pengurus ganti pengurus, kemudian beli karpet baru mentang-mentang bulan Ramadan. Karpet saya disimpan di gudang Tad, gimana judulnya? Saya bilang innamal a'malu binniyat. Ya, dosa dipatenkan, dosa dibikin syarat dan ketentuan. Pengurus, saya nyumbang karpet dari
Dari depan ini sampai di belakang, 2 lantai, 3 lantai, seluruhnya dari saya. Tapi dalam catatan saya adalah tolong jangan diganti-ganti, kan ini repot urusannya. Dulu pernah saya katakan ada syarat untuk apa? Saya mau pasang keramik, bukan cuma keramik, tapi granit yang bagus, mahal. Tapi tolong tidak ada karpet di atasnya. Nah repot lagi urusannya. Jadi kalau ibadah itu, kalau ingin sedekah itu nggak usah pakai syarat dah. Kalau pakai syarat lebih baik, Bu, Pak, bawa pulang aja deh. Mungkin masih banyak orang lain yang pengen nyumbang. Ribut kali mah, repot urusannya yang pakai syarat itu. Jadi kalau kita berbentuk sedekah jariah, kita kejar kesempatan kita dalam bentuk wakaf, apapun bentuknya. Bahkan bukan hanya untuk pembangunan masjid, perbaikan jalan. Itu di dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan tentang mengalirkan air sehingga air itu bermanfaat untuk orang banyak. Kalau mengambil sejarah Bir Usman atau sumur Usman yang dulunya adalah miliknya si Roma, orang Yahudi, dan kita semua tahu sejarah itu dan tahu bagaimana seorang Usman membebaskan sumur itu yang pada akhirnya dimiliki oleh Usman, lalu dihibahkan, diwakafkan untuk seluruh penduduk kota Madinah, yang sampai detik ini kalau kita ke Madinah, sumur itu ada, masih ada sumur itu mengalir airnya, mengaliri seluruh perkebunan kurma yang ada di kota Madinah, bahkan mengaliri air-air untuk dipakai oleh penduduk-penduduk kota Madinah. Terus kalau di hotel air apa kan? Nah ini lagi pertanyaannya. Bapak pengen tahu air hotel itu air apa? Yang pernah ke Mekah, ke Madinah pengen tahu air hotel itu air apa? Bukan air sumur. Dari mana sumur di sana? Itu air laut yang mereka suling, Bapak. Air laut yang mereka suling jadi 3 bagian. Itu bocoran aja nanti. Sebab ada jamaah umroh yang pernah kayak di Amerika. Dia pernah ke Amerika katanya. Di Amerika itu ada air kerannya di wastafel mereka minum. Mungkin memang spesialis untuk minum. Tapi kalau di hotel jangan. Karena air itu disuling menjadi 3 bagian. Satu bisa untuk mandi dan mencuci. Yang kedua bisa untuk berwuduk atau apa, airnya bersih dan itu halal. Kemudian terlepas dari najis. Yang ketiga itu adalah air untuk dipakai nyiram kembang. Jadi jangan diminum. Tentang di hotel kemudian diminum airnya, jangan, nanti sakit Bapak. Ya, jadi Bir Usman itu sampai sekarang mengaliri. Bahkan hasil dari perkebunan kurma di Madinah itu dikelola oleh kerajaan Arab Saudi. Itu menghasilkan, data yang kita terima itu lebih kurang 100 juta rial setiap tahun. Dan dananya disimpan dalam satu rekening tertua, namanya rekening Utsman bin Affan. Utsmannya ada nggak? Udah wafat dia, udah meninggal beliau. Tetapi karena kebaikannya dia berwakafkan itu, pahalanya terus mengalir. Maka dijamin oleh Rasulullah, Utsman bin Affan salah satu daripada ahli surga. Kenapa itu tidak kita lakukan? Oh Ustaz, kita tidak bisa melakukan seperti Utsman bin Affan, keterbatasan ilmu dan dana. Setidaknya kalau pulang kampung, Bapak dan Ibu pulang kampung, ternyata air orang masyarakat pergi ngambil air susah, ya kan? Kemudian setidaknya ya kita carikan orang untuk dari sumur atau pakai apalah nama itu, jetpan atau apa, sehingga airnya mengalir, dipakai oleh orang banyak, silakan. Selagi bermanfaat maka dapat bagian pahala untuk kita. Semakin air itu berguna bagi orang, kita mendapatkan bagian pahala daripada yang kita wakafkan. Kemudian wakaf apa lagi yang kita bisa lakukan? Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Coba tanya diri kita, untuk di masjid ini atau dimanapun kita pernah sholat, atau minimal seumur hidup kita, pernahkah kita belikan satu Al-Quran, kemudian kita taruh di masjid tempat kita sholat? Coba tanya. Kalau belum, besok beli. Makan bakso berhenti dulu. Ya, beli Quran satu, Quran tentu Quran yang baik. Quran yang baik artinya kertasnya bagus, penampilannya baik. Jangan asal-asalan. Ada juga yang kertasnya murah, 15.000 dapat, sekali pakai robek. Ini buat saudara, beli Al-Quran yang terbaik, adalah 100.000. Kita taruh di masjid. Lalu kemudian nanti ada orang yang membaca Al-Quran kita, kalau orang tersebut mendapatkan bagian pahala dari apa yang dibacanya.
Dan kita yang menyumbang tadi mendapatkan bagian pahala. Bayangkan, kata Rasulullah, jangan kau sangka alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu adalah 3 huruf. Setiap huruf dapat 10 kebaikan. Lalu ketika Bapak datang ke masjid, nah mohon maaf ini, walaupun di handphone kita punya apa? Punya menu Al-Quran. Lah kalau datang ke masjid, tolong dong ambil Quran yang ada di sana. Ambil, Pak. Itu bukan pajangan, bukan hiasan, bukan aksesoris. Itu orang nyumbang itu. Ambil Qurannya, bacalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima. Apakah orang yang nyumbang mendapat bagian pahala dari itu? Dapat, Pak. Cuma sayang kalau kita yang masjid mentang-mentang ada Al-Quran di HP, kemudian Al-Quran di sini dibiarkan begitu saja. Bahkan masih ada tuh yang nempel belum kebuka itu. Ya Allah, kasihan sama orang yang nyumbang. Bagi bapak saudara yang berangkat ke Mekah Madinah, kalau ingin menyumbang Al-Quran, belilah Al-Quran yang terbaik, yang benar-benar terbitan Madinah. Saya sarankan, ini bocoran saja, saya sarankan kalau beli Al-Quran di Madinah itu, jangan Al-Quran yang beli di pinggir jalan itu, yang wakaf 20.000 gitu ya. Mungkin karena sebatasan dana dia tidak dimasalah. Ketika ini ada 5 Al-Quran dibawa ke Masjid Nabawi Madinah atau Masjidil Haram, itu kan kita taruh di eraknya ya, kita taruh. Tahu umur Quran yang ada di sana cuma 1 hari saja. Kenapa 1 hari? Malamnya disortir oleh petugas, oleh pelayan Masjidil Haram. Lalu apa yang terjadi? Al-Quran itu akan disimpan dalam gudang. Lalu kemudian Bapak ziarah ke Hudaybiyah, ziarah ke Museum Ka'bah. Lalu keluar dari pintu keluar itu dibagikan Quran. Jangan salah, itu Quran yang Bapak beli tadi. Balik lagi ke Bapak kan. Jadi, tapi kalau menyumbang Al-Quran di sana bagus. Tapi apakah tidak baik menyumbangkan Al-Quran dekat masjid dekat rumah kita? Atau kita punya uang, kita berikan Al-Quran, kita kasih kepada seseorang. Nah, ini Bapak nyumbang Quran 1 untukmu, nak. Kau baca ya, nak. Mudah-mudahan dapat bagian pahala dari apa yang kau baca, nak. Ini disebut dengan ibadah sedekah cerdas namanya. Sebab begini Bapak Saudara, kalau kita memberikan bantuan kepada seseorang dalam bentuk uang tunai, Bapak berzakat ini umpama, berzakat 5 juta atau 2 juta, kasih sama orang, itu makalah habis 5 menit selesai sama dia. Apalagi jarang pegang uang. Itu kayaknya uang di kantongnya joget-joget gitu, mau ganti handphone gitu, ganti TV, ganti baju. Tapi kalau kita belikan umpamanya dalam bentuk mushaf Quran, lalu nanti dimanfaatkan dan dibaca, mudah-mudahan Pak pakai Al-Quran di sana dibaca orang ya. Ini benar ya? Ada yang baca Quran yang ada di sana atau ketinggalan tempatnya? Mudah-mudahan ada yang membacanya. Dan saya doakan siapapun yang menyumbangkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, mendapatkan bagian pahala ketika ada orang-orang yang membaca Al-Quran dari apa yang Bapak sumbangkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu umpama juga menyumbang untuk apa? Untuk mukena umpama di masjid. Nah, namanya ibu-ibu sholat sekali-kali tengok juga lah Bu. Ibu jangan cuma pakai mukena di masjid doang, perhatiin. Kalau udah belukan, kadang udah bau, ya kalau ada rezeki belilah mukena yang baik, belilah mukena, tapi tidak usah terlalu mahal Pak. Dibeli mukena yang 350.000, ya dibawa pulang orang Pak. Beli yang biasa saja, tapi setidaknya itu dipakai oleh orang, untuk sholat, kita mendapatkan bagian pahala karena itu. Inilah amalan-amalan yang perlu kita kejar. Kalau selama ini masuk uang kita ke kotak amal, sekarang udah mulai cerdas dalam bentuk wakaf. Kalau kita punya uang dan punya tanah dan harta, kenapa tidak kita wakafkan? Saya melihat ada satu tulisan tadi di satu mobil, tulisannya itu begini, lebih kurang mobil ini mobil wakaf. Kalau punya mobil wakafkan saja. Nah gitu. Tapi tolong niatnya itu bukan untuk dari apa saja tipu tunar, bukan ya. Tapi benar-benar niatnya adalah lillahi ta'ala. Jangan kejar dunia akan mengikuti kita. Kalau bersedekah, kejar akhirat kita. Karena ketika kita sudah wafat pun, ketika ada orang yang berinfak atas nama kita, pun diterima oleh Allah. Tapi apakah tidak lebih baik ketika masih hidup, masih gagah-gagahnya, masih butuh itu uang, kita masih sempat menyempatkan diri untuk bersedekah di jalan Allah. Apa saudara? Sampai jam berapa ini ya? Pak Imam masih sabar. Saya jauh Pak dari Cilengsi.
5 menit lagi boleh Pak Nata? Oke. Kita kejar. Baik. Ini bentuk amal jariah. Harus ada. Kita kejar ini. Yang kedua, disebut dengan amal ibadah. Mau amal ibadah? Tentu seluruh aktivitas ibadah yang bersifat umum maupun sifat khusus. Kalau kita kerucutkan persoalannya tentang masalah sholat, karena di awal nanti di akhirat ditanya tentang sholat. Apakah sudah benar bacaan sholat kita dan gerakan sholat kita? Sudah khusyuk dan tumakninah? Maka ini perlu belajar. Tidak usah malu. Selagi ada sempat, ada guru kita, ada ustaz kita di masjid ini, minta waktu mereka. Pak Ustaz, minta waktunya 5 menit saja. Untuk apa Pak? Tolong, saya mau sholat 2 rakaat, tolong cek sholat saya. Apakah benar bacaan dan gerakannya? Kalau ada yang salah kasih tahu, kalau ada yang benar kasih tahu saya. Supaya apa? Ketika saya berpulang ke rahmatullah, saya yakin sholat saya diterima Allah. Kita belajar sholat dari buku panduan sholat lengkap Sulaiman Rasyid dulu. Kemudian kita tingkatkan belajar kita dari buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang masih ada perbedaan pendapat di sana, 4 imam mazhab itu. Kemudian ditambah lagi ada kitab Sahih Fikih Sunnah. Semakin belajar kita maka semakin tahu, sehingga pada akhirnya apa? Kita tidak mengklaim sholat kita lebih baik daripada orang lain. Ada orang yang sholatnya begini, Allahu Akbar di atas perutnya. Biasa kita begitu. Lalu ada yang begini, Allahu Akbar di atas dadanya. Itu aliran mana? Kenapa? Karena keterbatasan ilmu kita, karena kita tidak tahu. Tapi kalau dia masih begini, Allahu Akbar, mengangkat tangannya sejajar ini, sejajar kuping, telinga, tidak jadi masalah. Yang masalah itu adalah ketika dia Allahu Akbar baru jadi masalah. Makanya dalam salat tidak butuh kreativitas dan inovasi. Allahu Akbar. Oh, ada juga yang begitu tuh. Saya juga bingung aliran mana juga. Kalau ini benar, saya nggak ketemu hadisnya ini. Maka boleh bertanya, ada guru manfaatkan. Ustaz ini bukan cuma untuk curhat dong, Ustaz. Bukan cuma itu doang. Ada masalah sama keluarga, mau Ustaz. Tidak, tanyakan tentang sholat kita. Kalau perlu fit and proper test sholat kita. Dalam satu kajian, saya pernah memanggil atau menyuruh jamaah saya, ayo satu persatu maju, siapa yang berani membuktikan bacaan sholatnya. Lalu apa yang terjadi? Tak satu pun mau maju. Kenapa? Malu Pak Ustaz, baca iftitah kami aja udah gak berepotan, baca Fatihah apalagi. Itu yang akan kita bawa ke mahkamah Allah nanti. Ya Allah Karim, selagi masih ada kesempatan Pak. Mungkin kalau kita salah baca Al-Quran masih ada yang masih tahu. Tapi sholat, siapa yang tahu bacaan sholat kita? Bahkan di dalam rumah tangga mungkin ada suami yang selama berkeluarga mungkin udah 10, 20, 30 tahun. Dan jangan-jangan suaminya tidak tahu kalau istrinya tak pandai baca sholat. Sesekali cek, sayang, sini. Ada apa Bang? Sini, ambil mukena. Kau wudhu, sholat 2 rakaat depanku. Bacanya agak keras dikit. Tes bacaan sholat istrimu. Hai bro, tes. Jangan-jangan istrimu tak pandai sholat. Tak pandai dia. Kalau kau tak ajarkan itu. Kalau kita suami tak pandai tentang ilmu sholat dan lain-lain umpama, mari datang ke guru kita. Para ustaz ada, guru-guru banyak. Datang, Pak Ustaz, minta waktunya, ajarin kami sholat. Tidak usah malu, coy sih. Ya, kenapa? Sebelum nanti menyesal di akhirat. Ini persoalan ibadah. Terakhir, kita bicara tentang amal saleh. Ada orang yang sedekahnya bagus, wakafnya masya Allah subhanallah. Kemudian dalam bentuk ibadahnya, sholat subuh paling depan, paling dulu datang. Tapi belum tentu dia punya amal saleh. Amal saleh ini dalam bentuk yang hablum minan nas, secara horizontal dengan manusia. Sebagai kesimpulan saja, satu waktu ketika Nabi Musa melaporkan ibadahnya pada Allah, ya Tuhan, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah semua aktivitas ibadah kulakukan untukmu. Kata Allah, belum Musa. Untukku mana? Yang sholat baru untukmu, puasamu baru untukmu, sedekahmu baru untukmu. Yang untukku mana? Maka dijelaskan, yang untukku adalah jadikan hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Oh Bapak rajin ke masjid, rajin ke taklim, tapi ketika di masyarakat tak ada saling bantu, tak peduli sama tetangga yang kelaparan, mohon maaf, ibadahmu akan kacau di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang gotong royong, ikutan gotong royong Pak.
Ya kalau dalam seminggu ikut nimbrung lah. Tapi kalaupun sulit kita untuk ikut gotong royong, tapi setidaknya say hello kan pentingnya. Say hello, Bapak mohon maaf Pak, saya nggak bisa ikut gotong royong Pak. Kebetulan saya ada aktivitas maklumlah Pak, kuli pasar Pak. Jadi nggak bisa ikut gotong royong. Tapi Pak insya Allah, kopi 10 renteng, gula 3 kilo, ketan duren saya akan hadirkan Pak. Oh senang masyarakat. Pak minggu depan kami gotong royong lagi, Bapak nggak usah datang. Tapi tolong datangkan yang Bapak bicarakan tadi. Nah begitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita hidup boleh bisa sendirian, tapi ketika kita mati, siapa yang akan mengurus kita? Pelajaran ini, baik untuk saya pribadi maupun kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bulan Ramadan, pergunakan semaksimal mungkin. Jangan pernah bersembunyi. Di balik kata tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, makanya tidur mulu. Banyak amalan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allah